Ya, dan saya dicari, akhirnya ketemu dan dilaporkan juga. Terus aku mempertanggungjawabkan karyaku. Akhirnya saya cari tahu di mana. Akhirnya itu tadi saya menjelaskan bahwa ini sebuah karya seni mural itu seperti ini, Pak. Yang ini vandalisme. Lah terus buktinya apa, Mas? Loh, lah ini karya saya nih. Terus yang ini mau saya buktikan boleh. Yuk di pojok. Untuk saya lempar kembali kepada publik dan saya memulai kembali berkarya di jalan, khususnya di Gunung Kidul saat ini. Mulai 2021 ini saya concern ke mural lagi, iya, ke tembok lagi. Menurut Mas Lembu terkait dengan isu atau fenomena yang akhir ini terjadi, ya, dengan gayanya di Jogja itu terkait mural itu, menurut Mas Lembu apa sih yang terjadi sebenarnya? Kalau orang seperti saya sih, mungkin tulisannya kotor, walaupun memang beberapa contoh yang mereka unggah di media sosial maupun berita-berita sebenarnya ini menarik loh ini. Iya. Kalau menurut Mas Lembu apa sih sebenarnya yang terjadi? Tidak jauh dengan majunya teknologi sebenarnya, karena salah satu yang terjadi tragedi kemarin itu sebenarnya kan udah karya bulan Januari 2021. Sudah beberapa bulan yang lalu. Yang ada di sana di Tangerang itu udah dari Januari. Kenapa? Lah itu nggak tahu, kita belum nganu juga, dan akhirnya karena memanas itu dan sosial media kembali lagi yang menggoreng. Tapi terus. Secara esensi dari mural sendiri menjadi persoalan seperti ini, seperti kemarin inilah, sampai ada intervensi seperti itu, menurut Mas? Apa ya, saya juga enggak, karena kita gimana ya, saya sendiri pun juga belum pernah untuk membuka diskusi dengan pihak-pihak itu kenapa itu, tapi saya sendiri mengartikannya apa ya, karena sosial media lagi yang membuat itu, dan takutnya karena kita disuruh untuk stay home di rumah dan hanya menyaksikan itu dan nggak tahu yang terjadi seperti apa. Betul, akhirnya itu meresap terus dan itu sangat cepat publikasinya, akhirnya semakin kebakaran. Itu tidak membuat takut Mas Lembu untuk? Enggak, itu malah semakin. Kemarin berarti ikut di Gejayan memanggil? Itu baru bermasalah. Sebenarnya gini ya, nggak apa-apa ini nyebut Gejayan memanggil. Nggak apa-apa. Ada, aku ikut di Jogja Street Art Forum. Yang itu seniman-seniman Jogja, jalanan street art yang udah lama. Aku sempat dikasih pamflet itu. Gejayan memanggil membuat kompetisi mural gitu dengan tagline atau hashtag Gejayan memanggil, yang itu nggak tahu seluk-beluk latar belakangnya, dapurnya kepiye, konsepnya seperti apa. Ini jadi perlu diketahui teman-teman di pojok sekaligus disclaimer ini, betul. Bahwa apa yang kami konsumsi di Gunung Kidulnya itu ada Gejayan memanggil, ada beberapa kompetisi. Ini sebenarnya kami tidak tahu persis apa sih sesungguhnya itu. Makanya saya sendiri juga pengen ngobrol. Tapi ini sekali lagi ini sebuah disclaimer bahwa kami tidak mendiskreditkan apapun. Kami hanya ingin sharing saja. Sharing yang terjadi. Ya betul. Dan sebelumnya sudah memanggil pun aku mulai di sini. Akhirnya ke Jogja dan ada teman-teman yang masih konsisten dan masih kenceng juga. Akhirnya kita bertemu dan bergerak bareng. Dan sampai di sebulan yang lalu ngumpul teman banyak yang sudah gerak bareng. Akhirnya ada mungkin ada nggak tahu ya, namanya pertemanan pasti karena ada teman saya juga, teman kita di situ yang membuat karya di Kewek yang pertama sebelum viral dibungkam itu. Sebenarnya itu ada beberapa teman kita juga
tapi ya sebagian kita tidak kenal. Karena akhirnya sampai sekarang pada teman-teman kita baru cari adminnya Gejayan Memanggil. Berarti teman-teman mural sendiri sebenarnya nggak tahu sampai sekarang? Nggak tahu. Maksudnya teman-teman yang bersama Mas Lembu dan kawan-kawan ini? Untuk pelakunya? Enggak. Sampai sekarang? Belum tahu, karena namanya sosial media kita kan bisa bikin. Padahal sudah account. Banyak, ya betul. Ya, fake account dan ditunggangi ini sudah aneh. Ya. Disclaimer, ditunggangi ini juga persepsi kami saja karena memang sekali lagi momennya. Sampai akhirnya miris sekali setelah itu dibuka hanya sekedar tulisan dengan warna dan style huruf yang identik begitu. Sampai kita sama-sama kecewa dan serasa dibenturkan sesama pelaku, di mana dia membuat karya ada gambar, ada visual yang jorok, dan tulisan-tulisan itu di temboknya sekolahan yang itu di ranah pendidikan. Dan itu sangat-sangat mengecewakan. Kita gegabah, kemarin sempat gegabah untuk membersihkan itu, tapi kita kembali lagi untuk diskusi gimana kita sebagai pelaku menyikapi, karena kita juga salah melangkah, takutnya nanti resikonya. Dan sampai sekarang, sampai tadi sebelum nunggu ini tadi masih ngobrol, diskusi kita di grup membahas soal itu. Dan kita putuskan untuk kita cooling down dulu. Kita cari, kita ngobrol dulu lah. Karena itu pasti akan menyangkut semua karya. Banyak, sampai ada berita dari, nggak tahu ada platform berita. Tapi intinya bahwa menurut itu. Mas Lembu sendiri, seni mural sendiri masih layak untuk berperan di ruang-ruang kritik seperti itu. Iya. Kenapa? Ya buktinya kita bikin karya yang seperti itu. Akhirnya mendapat juga tersinggung karena mungkin di negeri kita masih tinggi ya ketersinggungan pada apapun yang. Saya pernah di Vienna, Austria. Di sana ada sebuah harbor, pelabuhan kecil. Di sana ada yang namanya museum mural. Dan museum mural itu memang di ruang publik kayak gitu. Bahkan ada salah satu, ini terlepas dari cerita yang lain, ada sebuah mural di tingkat atas seperti itu, sejarahnya bahkan hanya untuk menyampaikan sebuah huruf nggak tahu dari suku mana, dia sampai rela untuk naik tingkat itu di tembok, dia menggambarkan. Setelah diketahui bahwa itu ternyata menyalahi aturan, seperti yang tadi kalau gambarnya di tembok sekolah, kalau itu memang ada sebuah tembok yang sebenarnya tidak diizinkan untuk digambari, dan yang digambari itu akhirnya menjadi, kalau nggak salah itu ceritanya sampai diburu dan akhirnya dia imigran dan akhirnya bunuh diri di tempat tinggalnya, tetapi dia meninggalkan karya itu. Kalau menurut Mas Lembu, apakah sudah ada sih se-ekstrim itu, atau ekstrimnya masih hanya bikin kisruh negara saja? Menurut Mas Lembu? Untuk di Indonesia? Ya, Indonesia khususnya. Belum sih, menurut setahu saya belum ada sih untuk sampai se-ekstrim itu belum ada sih. Belum ada. Untuk yang membuat konflik lah, yang paling banyak pasti itu. Dan itu pun kayaknya sebelumnya peran media lebih banyak, maksudnya kayak media sosial sekarang. Jelas. Karena apa ya, banyak penambahan atau narasi yang berbeda, ditambahin atau dikurangin gitu. Tentunya akhirnya jadi salah diterima untuk. Tentunya bagi masyarakat bagaimanapun harus mengerti bahwa mural bagaimanapun adalah bagian dari seni, bagian dari pengungkapan ekspresi. Menurut Mas Lembu, masyarakat mestinya bagaimana terhadap mural maupun muralis sendiri terhadap masyarakat? Kalau mural bagi masyarakat pasti kita memberikan sebuah visual yang untuk dikonsumsi oleh mereka, yang enak untuk dilihat sebenarnya, walaupun tanpa knowledge pun
jika itu dilihat enak dengan warna-warni yang komposisi yang enak itu pasti kita tapi itu knowledge juga loh itu. Warna-warna yang menarik itu kan juga sebuah knowledge. Seni grafiti kan bermain dengan warna dan itu sangat enak dilihat. Untuk masyarakat sendiri pun sebenarnya lebih open minded bahwa membedakan di mana itu sebuah karya seni dan vandalisme. Yang saya dulu pernah diduga sempat diduga karena delalai kebetulan saya membuat karya di seberang jalan dan di malam yang sama itu di seberang jalannya ada sebuah coretan dan akhirnya dalam kategori vandalis. Iya. Oke. Ya, dan saya dicari akhirnya ketemu dan dilaporkan juga. Terus aku mempertanggungjawabkan karyaku. Akhirnya saya cari tahu di mana. Akhirnya itu tadi saya menjelaskan bahwa ini sebuah karya seni mural itu seperti ini, Pak. Yang ini vandalisme. Lah terus buktinya apa, Mas? Lah ini karya saya nih. Terus yang ini mau saya buktikan boleh. Saya cari dan itu nama geng sekolah di Jogja. Dan kebetulan jenengan tahu. Kenal dan itu gede. Bukan sembarangan gitu loh. Dan dia mungkin yang namanya geng yang selalu mungkin holiday dan meninggalkan jejak dengan inisial atau cerita apapun di situ. Dan di mana akhirnya si bapak itu tahu dan nah ini yang kemudian juga harus diketahui masyarakat, mana vandalisme, mana mural. Ya, pasti beda. Terus kalau Mas Lembu sendiri terhadap para pemain vandal, ya kan udah pernah kan? Dikit-dikit lah, pernah. Mungkin pas di Cakro atau pernah. Nah itu menurut Mas Lembu, kemana anak-anak ini harus mengekspresikan diri? Menurut saya sampai sekarang masih bergerak untuk jika ada coretan yang mungkin ada bentuk baru, saya cari, mau saya bukan saya ajarin, saya ajak untuk ke arah sing jalannya yang ini lho porsinya itu. Kita ajarin, tapi karena keterbatasan tempat dan space di Wonosari, Gunung Kidul, jadi ya gimana kita nggak ada ruang publik untuk tempat karya, akhirnya menjadi kekacauan seperti itu. Dan aku berharap bahwa dulu sebelum dibangunnya taman kota sebenarnya ada free wall space untuk menampung itu, tapi nggak tahu, tidak terlaksana, tidak ada. Walaupun yang lain ada skatepark, taman lalu lintas, taman kuliner, dan untuk free wallnya itu nggak ada. Dan itu mungkin sudah resiko dari keputusan pemerintah di mana tidak menyediakan tempat pada kita berkarya. Legit, kita ada buktinya kok di Jakarta, Kalijodo yang di mana itu tempat prostitusi akhirnya dibuat taman dan sebuah free wall buat bikin karya mural atau graffiti atau karya seni di tembok. Mas Lembu, saya ada ide. barangkali Mas Lembu dan teman-teman di Gunung Kidul nanti akan mengeksplor kembali. Kita punya JLS panjang, kita punya dinding-dinding batu, mungkin nggak? Atau memang harus di dalam kota yang main didelok uang kayak gitu? Enggak sih, sebenarnya enggak. Karena kita sudah sangat terbantu dengan sosial media. Sampai saya pun melakukan pembuatan karya sangat membutuhkan dokumentasi. Karena karya di jalan saat ini mungkin tidak akan terlalu lama ya, karena lagian banyak pelakunya. Teman-teman juga harus saling mengerti ketika sudah cukup waktunya harus diganti lagi lah biar teman-teman bisa berkarya juga di situ. Untuk idenya Pak Joko sebenarnya menarik, tapi itu sudah dilakukan pada teman-teman hukum kantor dahulu. Salah pelopornya Pak Ismu tadi. Itu membuat ACT Project itu buat mural di tampungan air sepanjang pantai selatan. Tampungan air yang bulat-bulat. Itu kan di mural dengan nulis yang itu ada event bebarengan kalau nggak salah atau abang atau apa ya lupa. Jadi itu intinya membawa isu bahwa orang pinggiran pendidikan dengan hanya sampai celana merah gitu. Iya. Dan itu diangkat dan
Dan itu sempat ya? Sempat. Ya, saya pernah dengar itu. Iya ya, di 2000, lupa saya tahunnya, tapi membuat mural di tempat itu yang pertamanya emang ini movement yang luar biasa di pesisir gitu. Tapi secara tidak langsung ternyata akhirnya kita membuka jalan, membuka space kepada pelaku-pelaku yang baru atau yang ngawur. Itu kesalahannya saat ini. Saya melihatnya sih bukan kesalahan, mungkin menginspirasi tapi belum tertanam. Iya sih, karena apa ya? Mungkin manusiawi ya, yang punya hasrat untuk usil, ya merusak usil gitu loh. Pasti ada gitu loh. Karena itu dan sampai sekarang saya juga nggak bagaimana kita, karena terlalu banyak pelaku di sini untuk itu, dan itu sangat kotor sekarang. Oke, sebelum pungkasan Mas Lembu, harapan Mas Lembu atau ajakan Mas Lembu sendiri terhadap teman-teman yang masih muda, yang masih seneng kategori vandalis dan juga gur ngorek-orek karya kayak gitu, mereka harus bagaimana? Tentunya Mas Lembu kecuali berharap ada space dari pemerintah, Mas Lembu dan kawan-kawan juga pasti menjadi harapan teman-teman muda ini tadi untuk bisa memberi space juga. Menurut saya untuk itu, saya yang itu pun juga saya lakukan saat ini. Saya lebih merangkul mereka, pelaku-pelaku baru, untuk berkomunitas dengan tanpa mengurangi idealisme apapun. Suatu hari kita bisa ngumpul bareng. Bisa, ngobrol-ngobrol. Boleh, kita ngobrol bareng. Asik. Apa yang akan kita lakukan ke depan atau yang sudah kita lakukan dengan pelaku-pelaku itu. Keren. Iya, karena menurutku, karena saya juga lahir dari berkomunitas. Ya, jadi kita lebih banyak relasi, lebih banyak link, kita bisa diajarin atau saling sharing dalam komunitas, menurutku itu. Dan ya kita tinggal kalau teman-teman yang masih belum ada tempat berkomunitas untuk menghubungi Mas Lembu atau kita bisa lewat sosial media sekarang, kita bisa ya apapun sih, mau langsung kontak kita di Japri, zaman saya gini Japri personal, kita saling kenal gitu. Dan itu pun yang sudah saya lakukan. Akhirnya saya tahu teman-teman Exco di Surabaya, ada Ruang Atas di Solo, ada di Kalabat di Magelang. Kalau Gunung Kidul sendiri apa nama komunitas muralnya? Kita macam-macam sih, lebih ke bukan komunitas mural ya, karena mural sebenarnya itu lebih ke personal. Tapi untuk di komunitas akhirnya nanti jadi karya kolaborasi, mural kolaborasi ya, yang mengatasnamakan event apa gitu atau komunitas apa. Untuk komunitas di sini sangat banyak sebenarnya, setahu saya, yang sudah untuk bagi para perupa yang tua mungkin yang sudah duluan ada IPG, untuk yang di Jalan Ada Kukomikan, yang saya sendiri ada ABDW, ada Wening yang belum lama ya, itu yang saya ngumpulin teman-teman pelaku perupa wanita ya. Ini saya pengen ketemu, direkomendasi apa salah satu yang boleh, karena ngobrol asik, bukan tapi ya itu mengenai ya yang menginisiasi saya ada Mas Lukas. Mas Lukas punya jalan di dalam teknis pemerintah atau apapun itu, dan pelakunya dari teman-teman saya yang saya kumpulkan sebagai itu tadi Wening. Dan mungkin besok akan masih ada lagi yang baru-baru mungkin. Dan makin banyak, tapi ternyata terlalu banyak, pasti ada terlalu gesekan. Dan saya membuat namanya FPG, Forum Perupa Gunung Kidul. Itu adalah wadah dari semua komunitas atau semua perupa. Semua perupa yang satu aliran dengan Mas Lembu. Besok ada FPG lagi yang mungkin berbeda. Tapi tetap Mas Lembu dan kawan tetap semangat. Ya. Mural Gunung Kidul bagaimanapun tetap harus menjadi salah satu budaya sekaligus tempat berekspresi tanpa merusak, dan tetap jangan sampai tercerabut dari akar kebudayaan kita. Siap. Tetap sukses.
Pamerannya Mas Lembu. Terakhir pamerannya. Ini teman-teman di pojok ini Mas Lembu mau pameran. Ya, kebetulan mau pameran besok di event tahunan Nandur Srawung. Nandur Srawung ke-8 di Taman Budaya Yogyakarta. Yang semoga ini menjadi pameran pertama luring di sebuah galeri yang besar. Kita amini agar tidak online. Dan kebetulan bareng juga ada pameran kolaborasi saya sendiri dan Mas Daniel Carol Cafe yang membuat sebuah space menjadi cafe galeri alternatif dan salon di akhir bulan. Kita 29 September opening. 29. Tanggal 10 di TPY, 29-nya sukses terus diajak teman-teman yang lain yang masih pada jalur sangat kekirian. sangat. Iya. Saya punya topik space kok di sini, alternatif space untuk berpameran kita keren. Open dan itu free. Tetap semangat bersama teman-teman Mas Lembu. Amin. Teman di pojok. Demikian tetap di pojok saja. Matur nuwun.